iklan-iklan resmi. Ini ada berakhlak, berarti Ya. BUMN ini. Ya, Ya BUMN punya tagline itu berakhlak. jadi G20 BP2MI. BP2MI. Ini akun resmi. UPT BP2MI Suryo. Ini di akun apa ini? Akun Instagram. Instagramnya BP2MI Suryo. Sulut. Oh mereka posting di situ ya? Posting Pak, 27 April 2022 ya? 2022. Ya. Nah, kalau di sini 27 April, tapi di media Facebook. Oh ini Facebook. Ya, Facebook PT BP2MI Manado. Itu. Ini juga ya? Ya. Centang biru. Centang biru, PT BP2. Kap semua ini PT Alsubara, Manpower Indonesia. Ini Deddy Sucipto ya? Ya. Berarti bisa dihubungi nih orang. Tapi yang paling getol ini Pak yang dikasih. PMB Alsubara, Yanto. Supriyanto. Disuruh ke situ. Nah, dialah sindikatnya. Jadi kita di proses BP2MI diserahkan kepada sindikat. Oke. Berarti Anda direkrut oleh BP2MI, oleh Alsubara itu sebenarnya diketahui oleh BP2MI. Mereka tahu semua. Lanjut, ini, mana lagi? Ini saat mereka melakukan sosialisasi bodong di dalam kantor BP3 Sulawesi Utara. BP2MI. BP2MI dipimpin langsung oleh Hendra Makalalak dan Max Miriam Lolong. Ini sebagai apa nih mereka? Hendra Makalalak sebagai kepala BP3 Sulut, Ya. lalu Max Miriam sebagai pejabat. Mereka masih ada sekarang. Hendra Makalalak sudah diamankan dengan SK pensiun. Max Miriam Lolong ini hanya mau dimutasi, tapi dia melawan SK Menteri. Sudah hampir 3 bulan dia tidak mau keluar dari BP3 ini Sulut. Dia dipindahkan kemana? Dimutasi kemana? Informasinya ke NTT. Jadi 3 bulan ini dia menerima gaji tanpa kerja. Ya, ini? Nah, ini saat sindikat semua ini berfoto ria bersama di dalam ruangan kerja kepala BP3 ini Sulut, Hendra Makalalak. Ini siapa ini? Ini Supriyanto. Supriyanto. Ya, Kemudian? ini agen besarnya ini. Ini 2 orang ini dia peserta yang dijadikan agen utama. Nah, jadi mereka dibuatkan baju menyerupai baju dinas BP2MI, ditempatkan di tempat perekrutan lengkap dengan logo-logo centang biru dan menyatakan bahwa perekrutan ini diawasi oleh BP2MI sehingga banyak yang percaya. Ya. Yang satu ini kan? Ini Hendra Makalalak. Oh ya tadi. Ya, Yang sudah dipensiunkan. Ya, diamankan dengan SK pensiun. Ini di dalam ruang kerja dia, Pak. Di dalam ruang kerja dia. Nah, ini di saat mereka melakukan sosialisasi di tempat perekrutan. Nah, ini waktu masih nama pertama LPK Serba Indo sebelum diganti Alsubara Manpower. Ini tadi kamu bilang sudah diamankan. Saya agak apa namanya kurang paham itu. Diamankan itu kan biasanya diamankan oleh polisi atau oleh aparat hukum. Gimana? Ini diamankan oleh kementeriannya, Pak. Supaya memang Tidak tersentuh tidak hukum. tersentuh hukum, dia cepat lolos dari KP2MI, terlepas dari masalah ini. Ya. Berarti tidak diproses hukum nih sekarang. Tidak diproses sama sekali. Apa mungkin tidak ada laporan? Ada di Polda Sulut. Kami melapor di Pimpong dari mulai Polres sampai di Polda Sulut. Artinya ada LP sebenarnya terkait dengan orang ini. Ada. Atau tidak ada nama? Saya melaporkan di Polda Sulut TPPO atas nama beliau. Tapi herannya para anggota di sana sepertinya kok agak lain. Kenapa tidak mau? Anggota apa maksudnya? Anggota polisi atau Ya. anggota polisi? Kepolisian. Mereka sama sekali tidak mau melibatkan mereka. Maksudnya bagaimana? Tidak mau melibatkan Hendra Makalalak di dalam laporan itu. Jadi beliau hanya dijadikan saksi. Yang terlapor siapa ya?
mereka offer ke Supriyanto. Sementara waktu Supriyanto masih ada di Manado, kami sudah suruh tangkap, tidak mau ditangkap. Setelah dia sudah menghilang, digantilah alasan. Wah, Supriyanto sudah tidak ada, mau tangkap siapa lagi? Nah, dia bilang kalau gitu tangkap Syarifudin. Nggak mau lagi, padahal Syarifudin masuk keluar Polda. Masuk keluar Polda. Alasannya, oh Supriyanto belum dapat, harus Supriyanto yang duluan. Wah, kalau begini semua pelaku lari Pak, tidak ada yang ketemu. Sementara yang nama Kalalak juga hanya dipanggil sebagai saksi. Kasusnya sudah digelar, tapi sama sekali tidak mau ada penetapan satupun tersangka mereka. Artinya tidak ditemukan unsur begitu? Unsurnya lengkap Pak, terpenuhi. Tapi memang dari awal kami melaporkan TPPO di SPKT tanpa konseling yang memadai, diambil alih oleh petugas jaga waktu di SPKT, langsung dinyatakan bahwa ini pasalnya 372, 378 penipuan penggelapan. Lah kami bilang kami bukan melaporkan penipuan penggelapan, kami melaporkan ini tindak pidana perdagangan orang. Oh katanya, oh Pak, karena ini sepertinya modusnya penipuan. Ada HP-nya atau ada Pak? SP2HP? Ada. Mana lihat? Terakhir kami minta SP2 HP terbaru, hanya dibilang pakai ada dulu yang lama. Lah, ini kan, nah ini yang waktu tanggal 28 ini SP2 HP pertama. SP2 HP pertama ini diberikan lagi nanti sudah bulan Mei tanggal 1. Ada bukti lapor penipuan dan atau penggelapan. Bukti lapor kenapa? Ini sudah tanda terima laporan. Nah, ini yang waktu keluar. Ini tetap juga ini 378. Iya, 378. Tidak mau sama sekali mereka kenakan pasal TPPO. Luar biasa besarnya korban di Kota Manado. Kenapa Polda Sulut sampai begini? Jadi menurutmu ada permainan di Polda Sulut? Ya, gitu? atensi kami juga ke Subdit 4 TPPO Polda Sulut. Pimpinannya Kasubdit Paulus Palamba, penyidik pembantunya Palinto. Di sini ada nama-nama itu ya? Mereka semua orang dekat, orang lingkarannya dalam. Pak Hendro Rinto dengan Rinto Kawul sama kalau Rinto kan ini penyidik pembantu Pak. ya. Kalau penyidiknya Kasubdit. Ini Kartini? Ya. Kartini Musa siapa ya? Kartini Musa juga penyidik. Penyidik. Dia penyidik utamanya atau berapa orang penyidiknya? Ini menghubungi penyidiknya Ibda Kartini. Yeah. Tapi sampai sekarang tidak pernah ketemu dengan saya. Berkasnya dihandle oleh Pak Rinto dan dikawal oleh Paulus Palamba, Kasubdit. Berarti sebenarnya juga Polda diduga kuat ada keterlibatannya juga dalam proses perekrutan. Saya bisa memberikan contoh terakhir yang paling konkret. Ya. Belum lama ini ada agen yang ditangkap di Kamboja, ditangkap langsung oleh korbannya sendiri di Kamboja. Secara ekspres dia ditarik pulang ke Manado, dijemput di bandara oleh Polda Sulut dan BP2MI Sulut, dibuat konferensi pers seolah-olah dia ini korban, seolah-olah dia yang korban, padahal dia yang agen. Nah, setelah itu dia dikawal sampai di rumah, tidak pernah ditahan, tidak pernah tersentuh hukum. Sementara korban yang asli, yang berhasil menangkap dia itu ditahan di Kamboja sampai saat ini. Ini luar biasa bencana. Jadi diputar antara korban dan pelaku. Kami tahu siapa yang dibalik ini semua, yang menarik pelaku secepat kilat ini pulang ke Manado sebelum ketahuan dan terbongkar semuanya. Pejabat utamanya yang bermain selama. Siapa namanya? Ada Benny Ramdhani. Benny Ramdhani. Dia yang selama ini melindungi Hendra Masalah. Dia yang melindungi Hendra Masalah karena punya hubungan keluarga dengan istri dari Benny Ramdhani.
sepupunya ibu. Ya, kamu bilang tadi agen yang ditangkap itu siapa namanya? Dan sudah ada di sini, sudah ada di Sudah Manado. di sini. Di Manado. Sudah ada di Manado. Siapa? Jenderal Magelang ini, bukan? Iya mana Yang ditangkap itu tadi. Oh bukan, agen Pak, agen biasa bukan Pak Hendra. Hendranya sudah diamankan ke Kota Mobagu. Ya, agen itu juga ikut ke Kamboja maksudnya. Iya, agen itu memang dia di Kamboja, ditangkap di Kamboja Pak. Ditangkap di Kamboja, diserahkan di KBRI. Nah, ekstra kilat mereka kontak KBRI suruh dipulangkan. Lah dipulangkannya ini agen yang dipulangkan, sementara korban ditahan di KBRI. Kami tahu, kami pegang juga bukti-bukti bahwa memang KBRI dalam kasus ini bermain. KBRI juga bermain. KBRI Kamboja. Makanya memang sengaja dalam hal ini para korban itu dipersulit untuk pulang. Karena kalau mereka berhasil pulang serentak, mereka open speak up semua selesai. Bahkan perusahaan itu tinggal main kontak Pak. Kalau ada yang berhasil lari minta perlindungan di KBRI perusahaan tersebut. Adakah nama ini di KBRI? Ada, pulangkan kami transfer. Bukti transfer lengkap atas nama pejabat di KBRI ada satu nama. Ada di sini di dalam laporan. Oh, tidak di sini. Itu kan kasusnya berbeda. Bukan di kasus yang Inggris. Ini yang kasus Kamboja ada semua datanya. Kami siap untuk buka semua data-data korban. Sebelum pemerintah tahu, banyak korban yang menghubungi bukan lagi pemerintah, pegiat-pegiat yang mereka hubungi. Mereka lebih percaya pegiat daripada pemerintah. Kalau dilaporkan ke KBRI, mereka pasti dipulangkan. Sementara sampai detik ini hanya pencitraan yang mereka buat selalu, seolah-olah mereka itu pahlawan di sana. Kami tidak bodoh, kami tahu semua. Kami korban, kami saling sharing kejadian apa yang menimpa. Kami sharing semua itu. Kamu bilang tadi ada yang korban ya mau speak up lagi atau yang memberikan keterangan. Ya. Dia juga sudah berangkat atau masih tidak jadi berangkat? Yang tidak jadi berangkat? Tidak, sudah di Kamboja. Sudah di Kamboja? Itu yang berusaha untuk coba dipulangkan. Karena sekarang pun juga Pak, kami sangat menghormati, kami menganggap itu orang tua kami, misi kakak kami ada Bang Evan yang setia memulangkan jenazah korban dari Kamboja tanpa sama sekali bantuan dari pemerintah. Kami harus menyiapkan dana sekitar 210 juta. Harus misi ini buka open donasi, terbukanya untuk masyarakat untuk bisa receh-receh lah kita saling patungan untuk bisa korban. Sekarang saat ini ada satu Mark yang belum bisa pulang ke Manado, sudah 2 bulan di dalam kulkas Kamboja. 2 bulan dalam kulkas di Kamboja. Tidak ada sentuhan bantuan dari pemerintah sampai saat ini. Malahan pemerintah menutup mata dengan semuanya. Siapa namanya? Ada ada datanya. Namanya? Mark. Orang Manado. Orang Malaya. Jadi di sana diawetkan di mana? Di rumah sakit atau di mana? Ada tempat khusus, kayak tempat pemulasaran jenazah. Iya. Nah di situ. Di rumah sakit atau di situ-situ lembaga tertentu? Iya, di rumah sakit. Rumah sakit. Nah itu kan yang harus dibayar. Dia itu kan kalau nggak salah per hari. Nah ini sudah membengkak anggarannya. Jadi kesian kalau mau pulang kemari harus ada sekitaran 200 jutaan. Nah itu 210 juta itu luar biasa berat bagi keluarga. Nah itulah mereka selalu cari itu korban. Artinya dia sudah diambil organ tubuh atau gimana? Atau hanya meninggal biasa? Kalau organ tubuh bisa, kalau dia meninggal semua tidak meninggal dengan baik-baik saja. Tidak meninggal baik-baik.
Kami punya, ada yang sudah jenazah yang sudah dikubur, sudah selesai semua kasusnya, tapi tidak pernah terbongkar itu. Tapi kami punya rekaman jenazahnya, bagaimana luka-luka dia. Itu tidak dikirim ke pemerintah, dikirimnya ke pemerintah dengan pesan tolong dijaga, karena kalau ke pemerintah hilang. Itu supaya mendokumentasikan itu. Setiap kali kalau mau dikirim pulang, misi ini kan sudah dikenal di sana. Jadi melalui misi ini di sana orang-orang yang bisa kasih mandi jenazah, nah mereka itu musuh dikirim lagi. Dapat. Misi ini itu ada di mana? Misi ini di Indonesia, tapi beliau juga punya kantor di Hong Kong. Beliau pegiat pecinta PNI. Jadi untuk Indonesia, PNI itu menganggap beliau adalah ibu. Dari Dia orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Dengan Jakarta dari Manado. Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Sangat vokal. Beliau yang selama ini menolong PNI yang kesusahan di luar negeri, lintas negara, bukan hanya negara tertentu. Baik. Oke. Ada sedikit perkembangan misi ini turun dalam kasus ini, mengawal kasus ini, Pak. 2024 misi ini dihajar habis-habisan oleh si yang tadi saya sebut, Benny Ramdhani. iya. Bagaimana? Padahal sebelum misi ini angkat ini, misi ini belum tahu siapa dia sebenarnya. Tulus misi ini angkat, bantu BP2 ini, besarkan namanya, bahkan memberikan akun pribadi untuk dijadikan akun TikToknya Pak Benny. Itu akun misi ini, bukan akunnya dia. Dikasih lah supaya besar Pak Benny namanya. Akhirnya misi ini tahu ini, tidak pandang bulu beliau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Beliau angkat kasus ini, dihajar sama Pak Benny Ramdhani. Dari tahun 2024. Sekarang saya peringatkan, jangan pernah sentuh lagi misi ini dan Bang Evan. Mereka pegiat hebat di Indonesia. Pecinta PNI yang luar biasa berjuang. Sampai saat ini tidak ada bantuan pemerintah untuk mereka. Hanya tekanan, ancaman terus yang ada mereka. Padahal sebenarnya mereka bertujuan hanya satu, menyelamatkan saudara sebangsa. Keseharian Anda apa ini? Klip di sini. Profil saya sekarang. Ya. Kalau sekarang saya di bagian hukum juga, Pak. Oke, ini kwitansi ya, ada bukti-bukti transfer. Ini Pak, ada yang 12 juta, 12 juta, 10 juta, 10 juta, 15 juta. Sudah transfer kemana? Supriyanto Samsudin. Nah, mereka bilang bahwa di sini tidak pernah terdapat nama Hendra Makalama. Iya, tapi saya punya rekaman pengakuannya Syarifudin. Uang mereka kumpul, baru mereka serahkan kepada pejabat yang bersangkutan untuk dibagi-bagi. Bahkan ada tinggal main minta, ada keponakan dari mereka yang menikmati uang PNI tinggal main minta. Ini Pak Priyon Perompi. Tinggal main minta, ini uang PNI yang distorkan, yang dituliskan oleh bendahara waktu itu bernama Yola. Nah, dicatat lain. Sekali minta itu 2 juta dikasih. Yang pertama kali untuk sekali pulang ke Kota Mobagu, dimintakan uang jalan itu diberikan 5 sampai 10 juta per minggu. Itu uang kumpulan uang dari para korban. Sekali store Yanto ke Hendra Makanalan 3 sampai 40 juta dibawanya di Hotel Avon. Ada semua rekamannya. Pengakuannya langsung dari pelaku, dari Syarifudin. Ini waktu di polsek, Pak. Mereka mengelabui, mereka pakai orangnya mereka waktu itu ke polsek ini maksa. Ini akhirnya ini Kanit Reskrim diminta damai. Pagi tanda tangan surat pernyataan dari teman-teman Soana. Disuruh tanda tangan, kita nggak mau tanda tangan itu. Nah, ini waktu audiens dengan Benny Ramdhani sebelum dia kirim tim Satgas ke Manado. Itu.
kepolisian. Ini tim inspektorat lengkap, satu tim 40, periksa KP2 BP2 yang disebut. Ini tim Satgasus yang dikirim, polisi semua ini Pak, hanya khusus untuk menghilangkan barang bukti korban supaya kasusnya. Polisi dari pusat? Dari pusat. Dari Mabes Polri? Ya. Yang waktu itu dinasnya kan di BP2MI, karena BP2MI kan setengahnya penindakan kepolisian. Ini inspektorat, dipimpin oleh Pak Lamsyah. Sudah mengakui bahwa ada terjadi. tindak pidana TPPO gitu ya? Ini ya. Ini ketuanya Pak Lamsyah, lengkap semua berita acara ini. Ini Pak Rinto, penyidik Polda, hanya datang antar-antar surat, tidak perhatian diproses. Kasusnya dimangkakan. Anak buahnya Pak Paulus Palamba, Kasubdit TPPO Polda Sumut. Tadi saya lihat ada daftar mana? Daftar nama-nama apa? Daftar yang beritanya Pak? Bukan, daftar nama-nama. Saya lihat ada semacam daftar. Tidak. Oh. Tapi ke daftar nama korban. Oh ini kayaknya inspektorat. Kalau ini Pak, Bukan. daftar nama korban ada semua. Semacam tabel tadi saya lihat. Saya mungkin salah lihat atau baik. Itu yang sisanya itu yang media angkat. Pemberitaannya. Baik. Ya baik. Itu tadi apa yang sudah kita perbincangkan dengan warga Manado, namanya Cliff Octavian Lumi, ya, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang sampai saat ini masih menggantung atau masih kabur, masih jadi kabar kabur di setiap pemberitaan, apa benar apa enggak itu, karena pernyataan pemerintah dengan kenyataan di lapangan terlihat berbeda, ya. Apakah memang para pihak terkait memang sengaja untuk menggabungkan persoalan atau bagaimana? Karena terlihat bahwa dari bukti-bukti yang ada yang ditunjukkan oleh Cliff dan keterangan tambahan yang disampaikan, keterlibatan banyak pihak dari daerah maupun sampai ke pusat itu sangat kental, ya. Bahkan aparat penegak hukum pun juga terlibat dalam hal ini. Jadi kita berharap ya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa lebih tegas untuk menindak para pelaku, ya, atau orang-orang yang terlibat dalam modus penipuan dan menipu warga dengan mengirimkan ke luar negeri yang akhirnya jadi korban perdagangan orang. Ya, demikian perbincangan kami dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilson Laneke, Ketua Umum Persatuan Warga Indonesia dari Manado. Terima kasih.